Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Saya juga nanti akan meminta Anda untuk menyampaikan kabar terkini dari tempat Anda masing-masing pendengar. Ada hal yang mungkin menjadi sorotan masyarakat di tempat Anda. Boleh berkaitan dengan harga minyak goreng, karena sekarang ini juga di berbagai wilayah di Indonesia ini nampaknya harga minyak goreng sudah turun cukup signifikan begitu ya, dibanding beberapa bulan yang lalu yang harganya memang cukup mengagetkan masyarakat, dan ini juga menjadi perhatian kita bersama. Silahkan, nanti Anda bisa ikut menyampaikan informasi tersebut melalui WhatsApp kami, nomornya 081399399888. Selain harga minyak goreng yang sudah sedikit demi sedikit mulai turun begitu ya, ada kabar baik lainnya pendengar, bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang biasanya seringkali kita dengar pemberitaannya di media, maupun juga bagi Anda yang tinggal di kawasan yang rawan terhadap kebakaran lahan dan hutan, nampaknya cukup sering ya dalam beberapa tahun yang lalu begitu mengenai bencana ini. Tetapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini menyampaikan bahwa luas areal karhutla di Indonesia dalam 6 tahun terakhir ini menurun cukup signifikan. Nah, seperti apa update terkini? Kita coba langsung akan berbincang bersama dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Basar Manulang. Selamat siang, Pak Basar. Selamat siang, Mbak Lina. Dengan Luna, Pak Basar, di Pro 3 RRI. Iya, salam sehat, Pak Basar. Apa kabar? Baik, salam sehat buat semua pendengar di seluruh Indonesia. Baik, kami mendapat informasi betul ya, dalam 6 tahun terakhir ini KLHK mencatat ada penurunan luas areal karhutla yang cukup signifikan. Bisa dijelaskan, Pak Basar? Baik, Mbak Luna. Jadi pasca kebakaran hutan dan lahan yang luar biasa luasnya pada tahun 2015 ya sebagai baseline, itu tercatat 2,6 juta hektar. Belajar dari sejarah pengalaman buruk ini, pemerintah Indonesia dengan dimotori oleh Kementerian LHK ya, beserta semua para pemangku kepentingan melakukan corrective action. Kalau tahun 2015 itu penanganan karhutla itu lebih diutamakan di dalam upaya pemadaman. Nah, setelah 2015 itu mulai 2016, kita melakukan corrective action, lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan daripada upaya pemadaman. Karena kalau kita fokus sebelum 2015, fokus pada pemadaman, sering api itu membesar dan tidak tertangani. Nah, kalau kita lihat dari data statistik, betul bahwa dengan baseline tahun 2015, 2016 itu langsung terjadi penurunan kebakaran sebesar 83%. Ya, sekitar 438.000 hektar. 2017 itu menurun bahkan 94%. Ya, hanya mencapai 484.000 hektar. Tahun 2018 agak menaik ya. 510.564, atau itu bahkan masih dari baseline 2016 masih menurun 80%. Nah, 2019 agak menaik lagi ya, tapi masih di bawah baseline 2016, itu mencapai 1.649.000 atau 37%. Nah, tahun 2020 itu menurun 89%, dan 2021 ini sekitar 86%. Jadi penurunan berkisar antara 37 sampai 94%. Kenapa hal ini terjadi? Karena semakin dari pasca tahun 2015, integrasi para pemangku kepentingan ya di tingkat tapak itu semakin baik dengan unsur-unsur dari TNI, kepolisian, masyarakat, bahkan Kementerian LHK termasuk BNPB dan BPBD di daerah. Ada kenapa kita itu menurun lagi? Karena kita menerapkan sistem early warning dan deteksi dini yang dikembangkan untuk mendeteksi kejadian karhutla sehingga kita dapat menangani dengan cepat dan tepat. Hal inilah yang menyebabkan luas karhutla menurun secara signifikan di Indonesia. Tapi yang utama saya pikir
Ini adalah karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, jadi memang pendekatannya yang berbeda ya. Ketika 2015 lebih banyak melakukan pemadaman, tetapi 2016 ke sini lebih mengupayakan upaya pencegahan ya Pak Basar. Nah, boleh dirinci sekali lagi mungkin mengenai apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KLHK, termasuk juga beberapa pihak lain tadi disebut Pak Basar melibatkan polisi dan juga TNI begitu yang berjaga-jaga di wilayah yang rawan karhutla ini untuk upaya pencegahan yang selama ini dilakukan. Baik Mbak Luna, jadi KLHK dan para pemangku kepentingan lainnya ya terus melakukan pemantauan hotspot atau titik api di seluruh Indonesia. Kalau kami di Kementerian HK melalui Poskoder Karhutla, titik panas dari pantauan satelit dan laporan kejadian karhutla di seluruh Indonesia terus kami pantau sepanjang 24 jam. Pemantauan ini juga kita menggunakan satelit. Kami kalau ini ada web yang kami bangun yang namanya Sipongi ya. Publik juga bisa mengakses itu. Pemantauan ini adalah sebagai langkah antisipasi yang saya sebut tadi, early warning dari kejadian karhutla. Jika terdeteksi titik panas atau hotspot di suatu lokasi, maka akan dilakukan langkah dini penanganan sebelum kebakaran semakin meluas. Langkah-langkah antisipasi pengendalian karhutla dilakukan secara terus-menerus dan upaya-upaya pengendalian itu meliputi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan itu kita melakukan patroli pencegahan karhutla, baik secara mandiri oleh aparat kami di tingkat lapangan yang namanya Daops Manggala Agni, atau secara terpadu. Jadi namanya patroli terpadu bersama teman-teman dari anggota TNI, kepolisian di tingkat tapak, yaitu Babinsa dan Babin Kaptipmas, masyarakat peduli api dan tokoh masyarakat. Di samping itu kita juga melakukan penyadartahuan pencegahan karhutla melalui kegiatan sosialisasi, kampanye secara langsung dan media melalui termasuk juga menggandeng organisasi keagamaan dalam upaya-upaya pencegahan. Dan yang tidak kalah penting adalah koordinasi dan komunikasi yang secara intensif antar stakeholders yang terkait dengan pengendalian karhutla, baik dari tingkat pusat di daerah, provinsi atau kabupaten kota, bahkan ke tingkat tapak. Dan juga upaya-upaya pencegahan bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat melalui masyarakat peduli api yang kita bentuk, dan akan 2 tahun terakhir ini ya 2020 kita namanya membangun masyarakat peduli api berkesadaran hukum. Di samping itu juga kita menggunakan teknologi sebagai upaya mitigasi pengendalian karhutla itu, upaya teknologi modifikasi cuaca sebagai untuk mempercepat turunnya hujan. Ini kita bekerja sama dengan BRIN ya, dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, BMKG. Jadi kita melakukan evaluasi atau analisis iklim secara terus-menerus. Kira-kira itu yang kita lakukan. Saya bicara mulai tahun 2020 ya, karena saya diamanahkan oleh Bu Menteri untuk memimpin direktorat ini sejak Februari 2020. Baik. Itu Mbak. Baik, kalau kita lihat kan penyebab kebakaran lahan dan hutan selama ini pembukaan lahan yang masif begitu dilakukan oleh masyarakat maupun juga korporasi. Nah, apakah edukasi yang selama ini dilakukan oleh KLHK termasuk juga beberapa pihak lain ya, ini selama ini bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat terkait pembukaan lahan sehingga ini cukup berkontribusi juga untuk menurunkan angka atau luas areal karhutla ya, termasuk mengenai sanksi yang diberikan bagi mereka yang membuka lahan secara ini ya, menyebabkan kebakaran dan lahan dan hutan. Nanti ditahan dulu Pak Basar, saya nanti akan lanjutkan kembali mengupas lebih lanjut mengenai hal ini. Kita harus break terlebih dahulu, ada sekilas informasi yang akan disampaikan teman-teman saya dari Ruang Gatekeeper. Kilas Berita. Kilas Berita. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan cakupan vaksin booster COVID-19 belum signifikan peningkatannya. Menurutnya vaksin booster sama pentingnya dengan memakai masker sebagai salah satu protokol kesehatan karena memberikan perlindungan tambahan dengan meningkatkan kekebalan komunitas. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kilas Berita.
3, Jaringan Berita Nasional. Dalam 6 tahun terakhir, luas areal karhutla menurun signifikan. Setidaknya ini yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Saya akan lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PKHL Basar Manulang. Pak Basar, mungkin bisa disampaikan kembali mengenai upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan ya, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembukaan lahan. Terima kasih Mbak Luna. Jadi yang pertama adalah di Indonesia ini terjadi kebakaran hutan dan lahan itu 99% disebabkan oleh ulah manusia atau antropogenik. Itu jelas disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pengarahan Rakornas Karhutla tahun 2021 lalu. Nah, beranjak dari data dan fakta seperti ini, jadi bagaimana kita upaya menekan itu adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat ya, melalui kegiatan edukasi yang secara terus-menerus ya. Jadi kita ini bekerja sekarang ini tidak bisa bekerja hanya satu sektoral saja. Harus multisektoral yang langsung ke tingkat tapak bertemu dengan masyarakat. Memberikan edukasi ya. Di samping itu juga kita melakukan pengawasan yang ketat terhadap upaya-upaya kejadian upaya-upaya pembakaran ini. Kalau di korporasi jelas, penegakan hukumnya sudah jelas. Teman-teman dari kepolisian itu menjadi domain mereka, dan di Kementerian LHK ada satu unit kerja namanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Mereka terus berperan proaktif. Bahkan kalau dari deteksi itu ya, melalui satelit ada hotspot, Direktorat Jenderal Gakum menyurati perusahaan itu. Jadi itu yang namanya early warning itu. Kalau misalnya tidak concern mereka ya, hukum akan menjangkau mereka. Yang kedua, kepada masyarakat ini juga, ini kita juga harus melakukan pendekatan multidisipliner ya. Tadi sudah saya sebut, pendekatan melalui keagamaan juga penting. Sektor-sektor lain juga, bagaimana misalnya kita mengedukasi atau mempraktikkan langsung di depan masyarakat atau kepada masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Kami di Kementerian LHK meskipun dalam skala kecil, di 34 DAOPS itu, daerah operasi Manggala Agni di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi, itu membuat semacam demplot pilot project. Bagaimana bahan bakar yang di alam atau di kawasan itu bisa berfungsi sebagai pupuk. Misalnya kita bikin dengan cuka kayu, dengan briket arang. Tapi ini masih skala kecil. Kami sangat mengharap peran serta seluruh sektor ya, kementerian lain, dan terutama pemerintah daerah, provinsi kabupaten, untuk bisa juga bersama-sama melakukan praktek-praktek seperti ini yang langsung dilihat oleh masyarakat. Dan tentunya harus ada dukungan atau dorongan, mungkin apakah program misalnya melakukan semacam lomba, misalnya satu desa yang rawan karhutla diberikan, kalau tidak terjadi diberikan insentif untuk pembangunan itu. Itu yang mungkin harus ke depan kita gagas bersama seluruh stakeholder, sehingga tekanan-tekanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tadi saya sebut 99% oleh antropogenik itu bisa berubah ya. Masyarakat ini kita jadikan sebagai subjek pembangunan dalam pengendalian karhutla. Seperti itu Mbak Luna. Baik, Pak Basar, terima kasih banyak untuk perbincangannya bersama RRI. Tapi biar bagaimanapun ini menjadi sebuah kabar yang menyenangkan. Luas areal karhutla yang bisa dikatakan saat ini sudah menurun cukup signifikan dalam 6 tahun terakhir. Dan upaya-upaya penurunannya masih akan terus berlanjut. Begitu Pak Basar ya. Terima kasih sudah bersama RRI. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Salam sehat semua ya. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PKHL Basar Manulang. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.